Nah, sebelumnya gue udah bilang, untuk bikin persamaan garis, lo butuh titik dan gradien. Nah, untuk nentuin titik macam-macam caranya. Untuk nentuin gradien gimana caranya? Kalau kita nggak dikasih tahu, ada berapa cara kita bisa cari tahu gradiennya? Macam-macam, ya. Pertama, bisa kita lihat sudut antara si garis terhadap sumbu X. Ya, sumbu X. Atau sumbu Y juga boleh sih, tapi beda nantinya ini ya. Atau kalau misalnya nih, garis itu melalui dua titik. Kalau garis itu udah melalui dua titik, kan delta Y per delta X gradiennya kan udah jelas, gampang, tinggal dihajar kan. Nah, ketiga, dengan hubungannya dengan garis lain. Misalnya nih, woi dia sejajar woi sama garis ini, atau dia tegak lurus sama garis yang lain. Oke? Keempat, kalau lo ditanya ya garis singgung sebuah kurva, garis singgung pada kurva nih. Nah, gradien garis singgung kurva itu jelas, D per dx. Jelas ya? Ini ada 4 cara nih. Oke, sekarang coba kita bahas satu-satu. Kalau membentuk sudut, nah kita lihat. Kalau membentuk sudut, nih ya, gue bikin set garis. Sudutnya theta nih sudutnya nih. Nah, gradien itu delta Y per delta X kan? Hajar, ini delta Y itu delta X. Lo lihat, dari persamaan trigonometri, apa yang delta Y per delta X juga? Lihat dari sudut itu. Tangan kan? Sama dengan tangan theta kan, si delta Y per delta X kan? M sama dengan delta Y per delta X, tangan theta sama dengan delta Y per delta X. Ya udah, pakai postulat ketiga, sama-sama ini kan delta Y per delta X, berarti M itu sama dengan tangan theta pada sudut ini. Ya, pada bentuk kayak gini. Jadi kalau terhadap sumbu X-nya, dia membentuk sudut sekian gitu, terhadap sumbu X, ingat sumbu X positif sebenarnya. Oke. Gradiennya sama dengan tangan. Berikutnya kalau melalui dua titik, kumaha? Set hajar, ada X1, Y1, ada X2, Y2 melalui titik ini. Gradien kan delta Y per delta X kan? Ya gampang toh. Delta Y-nya Y2 min Y1, delta X-nya X2 min X1. Gradiennya dapat. Sip. Ketiga, kalau hubungan dengan garis lain. Ya udah, asal tahu aja. Kalau sejajar pasti gradiennya sama. Logikanya jelas dong. Kalau dia sejajar, gradiennya sama, miringnya sama kan? Sama-sama miringnya sama nih. Kalau misalnya dia tegak lurus. Nah, tegak lurus itu berarti gradien yang satu dikali gradien yang 2, M1 kali M2 itu sama dengan min 1. Kenapa begitu? Nanti kita akan lihat. Ya, itu 3 cara tadi. Kalau yang keempat, bagian garis singgung nanti kita akan pelajarin di bagian turunan. Oke? Oke, sekarang gitu ya. Lihat cara-cara untuk nyari gradien. Sekarang contoh-contoh soal biasa. Bikin persamaan garis yang melalui titik 1,2. Terus misalnya kalau dia membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X positif, yang B sejajar dengan garis Y plus X sama dengan 1, yang C kalau dia melalui 3,5, kalau yang D kalau tegak lurus dengan Y min X sama dengan 2. Gimana? Ya udah, berarti ini kan masalah tinggal cari gradiennya kan? Ya udah, pertama yang A, kalau M dia sudutnya 45 derajat terhadap sumbu X positif. Tadi kita tahu M sama dengan tangan theta. Tangan 45 itu 1. Oh, kalau gitu gradiennya 1. Hajar pakai Y min Y1 sama dengan MX min X1. Masukin aja deh. Garisnya 1,2 kan? Y min 2 karena Y2 sama dengan 1 kali X min 1 karena gradiennya 1 dan X-nya 1. Hajar Y sama dengan X min 1 plus 2. Y sama dengan X plus 1. Udah. Sekarang yang B, kalau dia sejajar dengan Y plus X sama dengan 1. Nah, pertama kita bentuk dulu supaya gampang terlatihnya, kita bentuk dulu set. Jadi bentuk eksplisit. Bentuk eksplisitnya harus dalam bentuk Y sama dengan MX plus C, ya kan? Ini kan Y plus X, belum bentuk itu dong. Bentuk dulu Y sama dengan min X plus 1. Ingat ya, bentuk Y sama dengan MX plus C supaya kelihatan gradiennya itu yang nempel di X. Tapi kalau udah dalam bentuk Y sama dengan MX plus C, di sini berarti gradiennya berapa? Min X kan? Berarti M-nya sama dengan min 1. Oh ya udah, selesai. Y min Y1 sama dengan MX min X1. Standar. Hajar masuk Y min 2 sama dengan M-nya min 1 kali X min 1. Oke? Berarti Y sama dengan min X plus 1 plus lagi 2. Jadi Y sama dengan min X plus 3. Bisa ya? Yang ketiga, yang C.
Kalau ternyata dia melalui titik 1,2 juga, terus dia juga melalui titik 3,5 nih. Gimana caranya? Tentuin dulu gradiennya. Gradiennya berapa? Ya delta Y per delta X dong. 5 min 2 per 3 min 1. Ya kan? Lihat set delta Y delta X. Sama dengan 3 per 2. Oh, kalau gitu gradien garis ini 3 per 2. Hajar, masukin lagi Y min 2 sama dengan 3 per 2 X min 1. Ingat ya, tadi Y nya 2, X nya 1. Pakai yang tadi juga sama. Udah deh, Y sama dengan 3 per 2 X min 3 per 2 plus 2. Udah, sampai situ aja cukup. Terakhir, kalau dia tegak lurus. Gimana kalau tegak lurus? M-nya itu harus M1 kali M2 min 1 kan? Nah, yang ini gradiennya itu kan 1. Garis yang dia ini 1. Berarti si M-nya dia 1 ya. Kita sebut misalnya nih gradien dia. M yang kita berapa? Kalau dikaliin dengan M1 kali M2 itu kan harus sama dengan min 1 kan? Berarti dikaliin dia sama dengan min 1. Kalau gitu M1 ini akan sama dengan min seper M2. M2-nya 1. Jadi M1-nya sama dengan min 1 per 1. Sama dengan min 1. Udah dapat gradien min 1. Hajar masukin lagi. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min 2 sama dengan min 1 kali X min 1. Y sama dengan min X plus 1 plus 2. Y sama dengan min X plus 3. Oke, bisa ya. Ini contoh-contoh yang sederhana dulu.